Halo teman-teman, kembali lagi di channel CorelDRAW TV. Tutorial kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara membuat ID card sederhana seperti ini di CorelDRAW. Oke, bagaimana caranya? Saksikan terus videonya. Jangan kemana-mana. Oke, kita langsung buka aplikasi CorelDRAW-nya. Lalu ke File, New. Untuk namanya di sini saya akan beri nama ID card. Lalu untuk width-nya 55 mm, height-nya 85 mm, number of page-nya 1, primary color mode-nya CMYK, dan rendering resolution-nya 300. Oke. Lalu saya akan mulai membuat untuk background-nya terlebih dahulu. Saya gunakan di sini pen tool. Oke, saya akan mulai menggambar. Akan saya perbaiki sedikit ya teman-teman ya. Saya gunakan di sini shape tool. Oke, saya akan pilih edge yang ini, saya akan turunkan. Sampai dirasa cukup teman-teman. Oke. Lalu saya akan beri warna untuk objek ini. Saya akan beri warna, kita klik dua kali yang di sini. Lalu kita ke Uniform Fill. Lalu di sini cyan-nya akan saya isikan 0. Magentanya 90, yellow-nya 0, dan black-nya 0. Oke. Lalu saya akan hilangkan untuk outline-nya. Kita seleksi dulu objeknya, lalu kita pilih di sini outline width-nya kita beri none. Lalu saya akan gambar lagi untuk objek background-nya. Lalu akan saya beri warna untuk objek ini. Untuk cyan-nya saya isikan 25, magentanya 100, yellow-nya 40, dan black-nya 0. Oke. Lalu saya akan hilangkan outline-nya. Lalu akan saya pindahkan objek ini ke bagian paling belakang layar ya teman-teman ya. Caranya kita ke objek, lalu order, lalu kita pilih to back of layer.
Ya, seperti ini. Lalu saya akan gambar lagi untuk objek backgroundnya. Saya akan perbaiki sedikit. Gunakan Shape Tool. Untuk menggeser edge ini, teman-teman gunakan Shift ya teman-teman ya, agar dia lurus ya saat kita menggeser. Ya, seperti ini. Saya gunakan Shift. Oke, saya rasa cukup. Lalu saya akan beri warna untuk objek ini. Saya akan beri warna cyan-nya 50, magentanya 100, yellow-nya 70, dan black-nya 20. Oke. Lalu saya akan hilangkan untuk outline-nya. Lalu saya akan pindahkan objek ini ke bagian paling belakang layar. Kita ke objek, lalu order to back of layer. Oke. Saya akan buat satu lagi untuk objek backgroundnya. Lalu saya akan beri warna sama dengan objek yang ini, teman-teman. Kita gunakan di sini color eyedrop tool. Kita seleksi warnanya, lalu kita seleksi untuk objeknya. Ya, seperti ini. Saya akan hilangkan untuk outline-nya. Lalu saya akan pindahkan objek yang baru kita buat tadi di bagian paling belakang layar. Kita ke objek, order, lalu to back of layer. Oke, seperti ini. Lalu saya akan membuat backgroundnya lagi. Saya gunakan pen tool. Lalu saya akan beri warna. Cyan-nya 100, magenta 100, yellow-nya 60, dan black-nya 50. Oke. Saya akan hilangkan untuk outline-nya. Lalu saya akan tempatkan di bagian paling belakang layar. Kita ke objek, order, lalu to back of layer. Oke, saya akan group terlebih dahulu untuk objek background ini. Kita seleksi semua objeknya, lalu kita Ctrl G. Lalu saya akan buat background untuk di posisi di bawah ini ya teman-teman ya. Saya gunakan di sini rectangle tool. Oke, seperti ini.
Lalu saya akan beri warna sama dengan yang biru ini. Kita gunakan color eyedrop tool, lalu kita seleksi warnanya, lalu kita seleksi untuk objeknya, ya seperti ini. Lalu saya akan hilangkan untuk outline-nya. Kita seleksi, lalu kita pilih di sini none. Saya akan berikan sedikit pemanis bagian sini, kiri bawah. Saya gunakan pen tool. Lalu saya akan delete untuk edge ini. Lalu saya akan beri warna. Saya akan beri warna merah muda yang bagian ini ya teman-teman. Kita klik 2 kali di sini, lalu kita ke uniform fill. Lalu saya gunakan di sini color eyedropper. Saya seleksi warnanya, lalu kita tekan OK. Sebentar, saya ulangi. Saya seleksi objeknya, klik 2 kali, lalu kita pilih uniform fill, lalu kita gunakan color eyedropper, seleksi warnanya, dan ya seperti itu. Kita tekan OK. Lalu saya akan buang untuk outline-nya. Kita pilih none. Lalu saya akan buat sedikit pemanis lagi di sini. Saya akan hilangkan untuk edge yang sebelah sini. Kita delete. Lalu untuk bagian yang ini saya akan beri warna merah muda yang agak tua yang sebelah sini. Oke, kita seleksi objeknya, lalu kita klik 2 kali, pilih uniform fill, dan kita pilih color eyedropper, lalu kita seleksi warnanya, lalu kita tekan OK. Ya seperti ini. Lalu kita buang outline-nya. Oke, none. Oke, untuk background-nya sudah jadi. Kita akan grup semuanya, seleksi semua objek, lalu Ctrl G. Lalu saya akan buat untuk bagian fotonya teman-teman ya. Saya akan buat bagian fotonya. Saya gunakan di sini ellipse tool. Oke, sambil menekan Ctrl pada keyboard agar lingkarannya terbentuk dengan sempurna. Oke, saya akan taruh dia di tengah-tengah. Caranya, kita seleksi objek lingkarannya, lalu kita tekan Shift dan seleksi objek backgroundnya. Lalu kita ke objek, lalu elegant and distribute, lalu kita pilih elegant center vertically, ya seperti ini. Lalu saya akan coba cari untuk contoh foto karyawannya. Oke. Usahakan gunakan foto dengan ukuran yang besar ya teman-teman ya. Caranya kita bisa filter di sini. Kita seleksi alat atau pilih alat, lalu kita klik di sini ukuran, lalu kita pilih besar. Maka akan terseleksi untuk gambar-gambar yang dengan ukuran besar saja. Oke, saya akan contohkan untuk gambar ini. Lalu klik kanan, copy image. Kita kembali ke Corel.
lalu kita Ctrl V. Ya, seperti ini. Saya akan kecilkan untuk fotonya. Oke, saya akan masukkan foto ini ke dalam lingkaran ini, objek lingkaran ini teman-teman. Tapi objek lingkaran ini harus berada di atas dari objek fotonya. Oke, kalau di sini objek fotonya masih di atas lingkarannya. Jadi seharusnya lingkarannya berada di atas objek foto. Nah, untuk memindahkannya, kita seleksi objek lingkarannya. Lalu kita ke objek, lalu order, lalu kita pilih to front of layer. Ya, seperti ini. Maka untuk objek lingkarannya sudah berada di atas objek foto ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba mengatur agar bagian kepalanya masuk ke dalam objek lingkaran. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Lalu saya akan masukkan objek foto ini ke dalam objek lingkaran. Caranya, kita seleksi fotonya, lalu kita ke objek, lalu kita ke power clip, lalu kita pilih di sini place inside frame. Nah, kita seleksi lingkarannya. Ya, seperti ini, maka gambarnya sudah masuk ke dalam objek lingkarannya teman-teman. Oke, lalu saya akan perbesar untuk outline-nya. Kita pilih di sini. Saya gunakan 0,1, saya coba 1 mm. Lalu saya akan beri warna untuk outline-nya sama dengan warna biru ini. Caranya kita seleksi di sini. Lalu kita pilih color eyedrop tool lagi. Lalu kita seleksi warnanya. Lalu kita tekan OK. Ya, seperti ini. Oke, lalu saya akan mulai mengisi untuk biodatanya. Saya gunakan di sini text tool. Lalu untuk namanya, ini contoh saja teman-teman ya. Kita beri nama John. Capital semua, John. Oke. Lalu saya gunakan di sini untuk fontnya, saya gunakan Dean Bold. Oke. Nah, saya akan tempatkan font ini di tengah-tengah objek. Kita bisa gunakan cara yang sama seperti memindahkan objek lingkarannya. Kita seleksi teksnya, lalu kita tekan shift dan pilih objek lingkaran, lalu kita ke objek, lalu elegant and distribute, lalu kita pilih di sini elegant center vertically. Ya, seperti ini. Saya akan kecilkan lagi sambil menekan shift teman-teman, agar arahnya tepat ke tengah objek ya teman-teman ya. Oke, lalu saya akan beri warna menggunakan biru ini. Kita bisa gunakan di sini color eyedrop tool, seleksi warnanya, lalu kita seleksi untuk fontnya. Ya, seperti ini. Lalu saya akan beri jabatannya. Kita gunakan saja teks John ini. Kita Ctrl C, Ctrl V, lalu kita pindahkan ke bawah sambil menekan shift. Oke. Lalu saya isikan di sini manager. Oke, lalu saya akan beri perbedaan untuk fontnya. Saya gunakan di sini di normal. Oh, sorry.
Oke, seperti ini. Sebentar, saya rasa kurang ya. Ya, ini maksudnya. Sip. Terus saya akan tempatkan di tengah. Caranya sama, kita seleksi text manager, lalu kita shift dan seleksi John, lalu kita ke object, lalu kita ke elegant and distribute, lalu kita pilih di sini elegant center vertically. Ya, seperti ini. Saya akan kecilkan untuk ukuran fontnya sambil menekan shift, teman-teman. Oke, saya akan atur lagi. Oke, saya rasa cukup. Lalu saya akan isikan di sini untuk ID sama emailnya ya teman-teman ya. Kita copy saja dari font manager ini, text manager ini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Oke. Terus saya akan pindahkan ke sini. Lalu saya akan ganti di sini ID. Oke. Lalu saya akan copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Saya geser sambil menekan shift supaya lurus, teman-teman. Ini saya rubah titik 2 seperti ini. Lalu saya isikan ID card-nya. ID nomornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Lalu saya akan buat satu lagi untuk emailnya. Saya seleksi ya ID dan nomor ID-nya. Lalu kita Ctrl C, Ctrl V. Kita geser ke bawah sambil menekan shift. Oke, lalu saya rubah di sini email. Oke. Nah, kalau dirasa menabrak seperti ini teman-teman, kita akan geser. Kita seleksi objeknya, teks ini ya, teks untuk nomornya. Kita geser seperti ini sambil menekan shift. Oke, sampai dirasa cukup. Ya, saya rasa cukup segini. Lalu saya akan beri nama, beri emailnya di sini. Oke, john@gmail.com. Oke. Lalu saya akan tempatkan ID dan emailnya di tengah-tengah objek. Kita grup dulu teks ID sama emailnya. Ctrl G. Lalu kita shift dan tekan text manager. Lalu kita ke objek, elegant and distribute, elegant center vertically. Ya, seperti ini dia sudah tepat berada di tengah ya teman-teman ya. Oke, saya akan geser ke bawah sedikit sambil menekan shift. Saya akan perkecil lagi. Ya, oke, saya rasa cukup. Lalu saya akan buat logo sederhana untuk perusahaannya di sini ya teman-teman ya. Oke, logo perusahaannya saya akan buat
menggunakan ellipse tool. Oke, kita drag dulu. Oke, seperti ini. Ini logo sederhana saja ya teman-teman ya. Saya akan duplikat, Ctrl C, Ctrl V. Saya akan ke tengah seperti ini. Iya, oke. Lalu saya akan beri lubang di untuk objek ini dengan cara mengurangi dari objek lingkaran yang kecil ini teman-teman ya. Kita seleksi keduanya, lalu saya akan pilih di sini back minus font ya, seperti ini. Saya akan beri warna sebentar, putih coba. Oke, putih. Lalu outline width-nya saya beri none. Oke, saya akan pindah di sini supaya kelihatan warnanya. Oke, saya kecilkan. Oke, seperti ini. Lalu kan saya duplikat lagi, Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita klik satu lagi sampai ada icon memutar seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita bisa putar ini sambil menekan Ctrl supaya dia tepat 90 derajat memutarnya seperti ini teman-teman ya. Oke. Lalu saya akan gabungkan dua objek ini. Kita gunakan di sini weld. Oke. Saya akan kecilkan lagi logonya. Oke, logo sederhana saja ini teman-teman. Lalu saya akan beri nama di sini PT Surya Agung. Saya gunakan fontnya DIN lagi. Oke. Saya akan tempatkan di sini. Saya akan beri warna putih. Kita kecilkan. Oke. Oke, saya akan berikan posisinya agar di tengah dari logonya. Seleksi teksnya, lalu kita shift dan tekan logonya. Lalu kita ke objek, lalu elegant and distribute, lalu kita pilih di sini elegant center horizontally ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Lalu akan seleksi dua-duanya antara logo dan nama PT-nya. Kita Ctrl G, lalu kita tempatkan di tengah-tengah background ini teman-teman ya. Kita seleksi backgroundnya, shift, lalu kita ke objek, elegant and distribute, lalu kita pilih elegant center vertically ya, seperti ini. Oke, tinggal saya akan beri untuk websitenya, contoh websitenya di bagian ini. Oke, saya akan kopikan saja dari text manager ini. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Saya akan beri warna putih. Lalu saya akan beri di sini www.suryaagung.com. Oke, sebentar. www.suryaagung.com. Oke. Lalu saya akan tempatkan di tengah lagi ya teman-teman ya. Kita seleksi teksnya, lalu kita seleksi objek backgroundnya, lalu kita ke objek, elegant and distribute,
Lalu kita pilih di sini Align Center Vertically seperti ini. Oke teman-teman, kita seleksi semuanya, Ctrl G, lalu sudah selesai. Caranya seperti ini teman-teman, mudah sekali membuat ID card-nya. Kita tinggal menyimpan untuk filenya. Kita ke file, lalu save as. Saya akan save as saja. Saya akan gunakan new folder, ID card, open. Oke, ID card CorelDRAW. Oke, save. Oke, agar file ini bisa lanjut proses ke proses percetakan, file ini harus dirubah dalam bentuk PDF ya teman-teman ya, atau sebenarnya bisa juga CorelDRAW, namun kita harus merubah semua font yang ada di file ini ke dalam bentuk objek. Oke, bagaimana caranya? Kita Ctrl A, lalu kita ke objek, lalu kita pilih Convert to Curve. Oke, jadi di sini fontnya sudah dalam bentuk objek. Jadi ketika nanti kita buka file ini ke komputer lain, maka fontnya tidak akan berubah ya teman-teman ya. Oke, saya akan save as lagi, file, save as, lalu saya akan beri di sini ID card convert, save. Oke, seperti itu teman-teman caranya membuat ID card sederhana di CorelDRAW. Untuk teman-teman yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial berikutnya.